saya ingin bertanya dan mungkin pertanyaan ini sekaligus mewakili teman-teman Muslim, terutama WNI yang sedang mempunyai tugas di sini. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukum sholat Jumat bagi mahasiswa yang sedang kuliah di negara non-Muslim dan jadwal kuliahnya selalu bertabrakan dengan sholat Jumat, sedangkan jarak asrama ke masjid sekitar 1 jam kurang, dan hal ini selalu berulang, Buya. Apakah bisa kita meninggalkan sholat Jumat sampai waktu lulus kuliah, lalu jika masjidnya dekat dan permasalahannya hanya bertabrakan waktu kuliah, bagaimana? Tentang sholat Jumat, ini harus ada ilmunya. Sepertinya gini loh ya, anak-anakku mahasiswa yang rindu kepada Allah seperti kalian ini. Kami bangga mikir sholat Jumat. Kita pernah juga ke Korea waktu itu. Ada satu teman-teman di sana melakukan sholat Jumat itu ternyata pergi ke tempat 1,5 jam. Kami sanjung hebat. Akan tapi kita beri pemahaman supaya yang tidak melakukan sholat tidak merasa biasa menantang Allah, melanggar Allah. Kita fahamkan. Bagi orang yang mukim itu niat tinggal di sebuah tempat melebihi daripada 4 hari, selain hari keluar dan masuk, maksudnya artinya kalau sudah mukim di Jepang, di Korea, ini kan berarti kan lebih dari 4 hari, oke lah. Seorang yang mukim, biarpun itu kampung bukan kampungmu, tapi tempat tinggalmu, maka kalian wajib melakukan Jumat jika, nah ini harus kalian pahami, jika ada masjid yang digunakan Jumatan di kampungmu. Di kampungmu sendiri. Jika di kampungmu tidak ada, di kampung tetangga kampungmu. Nah ini kampung ini mungkin pembatasannya kalau di Jepang kayak apa saya nggak paham. Kalau di negeri kita itu kita batas kecamatan. Baldah itu gambarannya ada polisinya, kapolseknya, ada kodinya, KUA, ada pasarnya. Segala tempat yang sudah tercukupi dengan 3 hal ini namanya baldah. Kurang lebihnya kecamatan. Tidak tahu kalau di kota maju, paling tidak di kampung kota, distrik apa begitu tertentu, mungkin apa sih istilahnya, kurang lebihnya semacam itu. Jika di kampungmu tidak ada, ngelompat tetangga. Tidak tahu istilah kampung atau kota kecilnya, bukan kota gede Jepang di misalnya Nagasaki, atau kita belum tahu kota kurang lebihnya. Bukan Jakarta Seutuhnya, oh enggak. Bukan Cirebon Sulawesi, oh enggak, ada bagian-bagian kecamatan-kecamatan. Jika di kampungmu tidak ada, apakah ada yang di kampung sebelah kampungmu yang adzannya terdengar tanpa mikrofon, adzan biasa? Jika ternyata itu tidak ada, kalian tidak wajib Jumatan. Makanya saudara anak-anakku semuanya yang selama ini di Jepang ternyata harus melakukan sholat Jumat perjalanan sampai 1 jam, Allah memuliakanmu, Allah mengangkatmu, Allah memberikan pahala. Cuman kalian tidak perlu memaksakan seperti itu karena sesungguhnya tidak wajib bagimu. Dari tempat tinggalmu menuju sholat Jumat sampai 1 jam. Tidak wajib Jumatan pada hakikatnya. Tinggal kalian melakukan sholat zuhur berjamaah saja dengan istrimu, dengan temanmu, selesai. Harus kita beritahu bahwasanya itu tidak wajib. Supaya tidak merasa berdosa, terus sehingga orang merasa berdosa, akhirnya biasa berdosa. Akhirnya menjadi meninggalkan biasa. Aku sudah biasa nggak Jumatan. Padahal memang Jumatan tidak wajib bagi dia. Maka harus kita kasih tahu tidak wajib Jumatan bagi kalian. Kalian gambarkan sendiri di sana, di sini loh. Kalau misalnya Buya di Cirebon pergi ke, anggap saja Buya orang Jawa Timur dulu, jangan orang tinggal Cirebon. Main ke Cirebon. Di Cirebon itu ada kecamatan Sumber. Kemudian kita tinggal di Sumber. Di Sumber nggak ada sholat Jumat. Bahkan kalau katakan itu tidak sampai sejauh itu, terlalu luas itu. Itu malah di Jepang nggak ada, adanya 1 jam. Adanya 1 jam. Sehingga mungkin bisa disimpulkan yang jauh-jauh begitu kamu tidak wajib Jumatan di Cirebon. Kecuali kamu hidup di tempat di situ ada masjidnya. Berarti kan masjidnya adalah dekat dengan tempat tinggalmu. Maka kalian wajib melakukan sholat Jumat di tempat tersebut karena itu lingkunganmu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi harus difahamkan, selagi tidak wajib ya jangan dikatakan wajib, menjadikan orang tersiksa. Jadi yang jauh-jauh seperti itu kalian tidak wajib melakukan Jumatan. Tapi kalau kalian memaksakan diri ingin bertemu dengan kawan-kawan kaum muslimin di sana, oh indah, baik, silaturahmi.
Jumatannya dikosor sekali karena perjalanan sampai 1,5 jam. Setelah itu Jumatannya 2 rakaat, duhurnya, asarnya 2 rakaat, pulang sudah kerja bebas. Enak semuanya, seperti itu ya. Jadi supaya ada pemahaman tentang sholat Jumat. Kalau sholat Jumat ya wajib, tapi nanti ada udzur Jumatan. Ada orang yang tidak wajib Jumat. Termasuk kalian yang jauh tempat Jumatannya. Tempat tinggalmu nggak ada Jumatan. Sebelahnya nggak ada. Adanya jauh 1 jam. Setengah jam pun. Lah kalau di sini, di Cendang ini nggak ada masjid. Kemudian di Sumber sana juga nggak ada masjid. So, adanya di Pleret sana. Nggak wajib Jumatan kok. Nggak ada wajib Jumatan. Ya seperti itu. Jadi nanti ada batasan-batasan orang tidak wajib Jumatan. Tuh udurnya Jumatan. Nah, sengaja kami hadirkan agak panjang lebar. Supaya anak-anak soleh yang hatinya baik itu tetap terjaga. Sebab kalau tidak difahamkan begini, akhirnya apa? Dia merasa nggak Jumatan, dosa, nggak Jumatan, dosa, terus males. Akhirnya nggak mikir dosa lagi, biasa melakukan Jumat. Akhirnya sudah merasa biasa meninggalkan Jumat, ya sudah saat zuhurnya sekalian. Itu bahaya sekali. Maka kita pastikan tidak wajib Jumatan bagimu, terus sholat zuhur yang khusyuk, yang cepat, bisa langsung kerja, langsung kuliah. Nah, tadi kuliahnya kan pas Jumatan. Oh, memang tidak wajib Jumatan bagimu, soleh. Memang Jumatan tidak wajib bagimu, tempatnya jauh. Ya sudah, kamu tidak usah mikirkan, tetap belajar yang hebat, yang serius. Nanti sholat duhur. Nah, seperti itu. Harus ini difahamkan supaya apa? Supaya hati tenang. Sebab ilmu itu penting. Semoga Allah menjaga kalian semuanya. Kami bangga dengan pertanyaan-pertanyaan dengan anak di luar negeri semacam itu. Dan kita menemukan suatu ketika. Setiap Jumat karena memang tidak punya ilmu tapi dibimbing oleh Allah untuk tetap menjadi baik. Sholat Jumat 1,5 jam. Berangkat Pak. Berangkat itu 1,5 jam bisa Jumatan. Tidak tahu waktu itu teman-teman di Jepang atau di mana begitu. Nah, ini seperti itu adalah sebuah kebaikan. Akan tapi kalau diberi ilmu begini kan di saat meninggalkan tidak merasa kurang ajar kepada Allah. Kan begitu. Baik, ini saja, semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat. Nah, kalau ingin lebih luasnya tentang a'dzarul jum'ati, coba dilihat di video-video ya tentang melakukan sholat Jumat. Apa sih sebab-sebab orang boleh meninggalkan Jumatan? Itu penting untuk diketahui agar kita tidak mewajibkan kepada orang yang tidak wajib. Yang tidak wajib jangan dikatakan wajib, nyiksa orang namanya. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.